diputuskan itu tahun 84, akte jual beli 84 yang dibatalkan. Nah, aja. Sekarang proses persidangan lagi berjalan. Bahkan tanggal 16 besok itu sidang kedua. Kok tiba-tiba sekarang udah dieksekusi? Dialog yang benar, Pak. Petugas, jalan yang benar. Yang bertanggung jawab siapa? Silakan maju. Biar kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab. Yang bukan dirusita, bukan. Demokratis. Komandan kepolisian adalah komandannya. Siapa komandannya? Bukan dirusita itu. Masa anak buah polisi disuruh dirusita? Jangan mau, Pak. Jangan mau disuruh-suruh oleh selain komandan. Di sini diskusi sok, Pak. Allah Akbar. Kami bukan mencuri, kami membeli. Benar itu tetap benar, salah itu tetap salah. Ini masih dalam sengketa. Apakah dalam sengketa boleh dieksekusi? Manusia aja yang dieksekusi. Kalau ada masalah di dalam perkara tidak boleh dieksekusi. Apalagi kami. Apakah rakyat hukum tidak tahu itu? Baca dulu. Maaf buat komandan kepolisian dan komandan tentara, komandan ABRI atau TNI, silakan dibaca lagi putusan. Tolong jangan sampai mau diadu dombakan. Karena putusannya jelas salah, kita punya akte jual beli asli tahun 66. Karena memang permasalahan ini kan masih dalam proses. Kita minggu depan masih sidang. Gitu. Tapi keputusan dari PN tidak bisa diganggu-gugat karena sudah merupakan satu putusan. Jadi mohon maaf Bu ya, Bapak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi untuk hari ini jam 11 dikasih waktu sampai jam 11 Ibu Bapak harus menyediakan tempat, jadi barang-barang yang dikemas. Ini tahun 66, dia mendapatkan sertifikat ini dari Inspeksi Agraria sampai penggarap tahun 66. Ini udah dipegang Suhandi. Tahu-tahu ada yang pinjam atas nama Jaja pamannya. Ini hilang, tidak dikembalikan lagi untuk ada fotokopinya. Dengan dasar ini dia bikin sertifikat tahun 72. Muncullah sertifikat yang akhirnya dicoret sama BPN. Untuk kemudian itu sertifikat dimunculkan lagi. Dari tahun ke tahun terus-terusan Jaja ini gugat kami, tapi dia selalu mundur karena apa? Punya AJB kita kan. Kita AJB jelas tahun 66 pembelian. Selama ini mentah lagi. Hingga tahun 2008 dari pihak Jaja itu gugat kami berdasarkan dengan aturan yang benar. Dia manggil, undang ke pengadilan hak waris Yasmi termasuk penghuni yang 7 orang yang tertera di AJB. Ketemu di pengadilan. Satu kali pertemuan cabut gugatannya. Tahun 2009 kita nggak tahu apa-apa. Warga udah tenang, nyantai, nggak ada masalah. Ternyata dia diam-diam gugat Ade Suhana yang waktu itu membeli dari Jaja tahun 84. Dan akhirnya dibatalkan. Tiba-tiba tahun 2013 datanglah rombongan Jaja dengan pengacaranya. Mengundang kami untuk sosialisasi di kelurahan. Dia menyatakan bahwa dia udah menang gugatan dari Ade Suhana. Kita kaget, siapa Ade Suhana? Tahu-tahu dia udah menang di MA dengan Ade Suhana. Saya minta gini, oke, kita ketemu ini. Gimana kalau kita ketemu 1 minggu lagi di kelurahan? Dengan satu syarat, saya minta legalisir sertifikatnya. Minta dilegalisir asli enggaknya. 2, minta putusan MA dilegalisir. Dia sanggup. Dari BPN juga minta dilegalisir. Dia sanggup untuk bertemu 1 minggu kemudian.
Kita datang lagi minggu depan, seminggu kedua datang lagi ke kelurahan. Ternyata dia tidak muncul. Sampai tahun 2015-16 kemarin datang ke sini mau pengukuran. Datanglah dua orang dari BPN tanpa baju seragam, termasuk pengacara, termasuk polisi dikawal semua. Saya minta gini, mana surat tugas Anda? Dia tidak bisa menunjukkan identitasnya. Nanti Pak, ketinggalan di teman saya. Mana temannya, bawa dulu dong. Pengacaranya bilang, Bapak pengacara mana surat sertifikatnya? Ada di mobil, ada di rumah tanpa menunjukkan sertifikatnya. Kemudian tunggu sebentar ya teman saya, datanglah jurusita ke sini. Mana surat tugas Anda? Tidak diperlihatkan surat putusan. Tidak memperlihatkan. Ternyata ketahuan bahwa itu orang sudah tidak di PN lagi. Itu udah oknum. Sudah nggak di PN lagi orang itu. Berarti dia manggil oknum. Pengukuran tidak sah waktu itu mengukur. Hilang lagi. Kemarin tanggal 30 kemarin ya. Tanggal 30 kemarin datang lagi ke sini. Mengukur lagi. Saya bilang ngukur apa? Ngukur baju nggak ada penjahit di sini. Akhirnya dia pulang lagi. Setelah cek saya ke BPN itu nggak hilang. Saya bilang siluman semua. Bapak bilang siluman, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang jawab semua. Kenapa? Karena itu perbuatan siluman. Kok di BPN arsip negara bisa hilang, AJB? Itu kan arsip negara. Entah tahun 66, entah tahun 45 itu harus ada. Ini kekuatan kita dipangkas sama dia. Setelah itu, kami lagi dalam keadaan bingung, panik. Datanglah ahli waris tiba-tiba datang ke sini. Karena mungkin ya lo nggak pernah tidur. Datanglah ahli waris, empati ke warga, dengar warga mau dieksekusi. Siapa yang eksekusi? Jaja itu siapa? Nih pemilik tanah yang sebenarnya. Dengan bukti letter C di kecamatan di kelurahan. Gugatlah Jaja. Sekarang proses persidangan lagi berjalan. Bahkan tanggal 16 besok itu sidang kedua. Kok tiba-tiba sekarang udah dieksekusi? Kan ini edan ini. Hukum macam apa ini? Di mana perkara, kalau ada perkara salah satu masuk gugatan itu harus ditangguhkan. Harus sampai keputusan gugatan ini keluar. Kalau memang ini proses hukum yang dijalankan, pas kenyataannya Jaja yang menang, kita keluar kok. Nggak usah pakai beginian. Silakan, ambil. Waktu kemarin ke sini, saya bilang, saya bikin belangko, surat pernyataan. Pak, begini aja Pak, daripada repot-repot Bapak. Udah, tolong isi dulu ini Pak. Pak Jaja, tolong isi pernyataan ini. Yang bertantangan ini, Jaja menguasakan seperti ke Sahrul. Saya memang benar-benar melakukan ini. Kalau tidak, saya dipidanakan. Nggak mau tanda tangan. Pada pulang semua. Kalau memang benar, ngapain takut? Tulis aja. Nanti di pengadilan. Karena dia udah nyusun. Nggak ada panggilan sidang, nggak pernah ada apa, nggak diberitahu. Tahu-tahu datang eksekusi aja. Kita kan dikorbankan sama sekali. Apakah ini sebenarnya hukum? Kita harus patuh, harus taat pada putusan pengadilan, pada putusan hukum. Kalau hukumnya nggak benar, ya kita ikut sesat dong. Nggak selalu patuh, nggak selalu taat ke hukum. Kalau hukumnya salah perlu dibenahi. Sekarang Presiden Jokowi udah jelas-jelas supremasi hukum, tegakkan semua. Itu tanah-tanah yang letter C, tanah adat, tolong dikembalikan ke hak pemiliknya. Kok ini masih berani-beraninya? Kemarin kita mau menghadap ketua PN, kita tulis dulu. Karena sistem seperti itu, kita hargai. Mau ke siapa Pak? Mau ke ketua PN. Ini pengacara kita yang ngomong. Tulis gugatannya apa, gugatan. Mungkin dia baca loh gugatan ini. Karena dia udah tahu, waktu kita bagian ketemu, Pak maaf, Bapak Ketua nggak bisa ketemu, ada penting keluar, barusan lewat tepat. Kita gagal total kok. Ternyata di sini, via telepon udah ada banyak polisi di sini. Eksekusi. Itu kan udah yakin kok, nggak akan ada penangguhan lagi. Itu macam apa itu? Bahkan dari polisi udah jelas, Pak tolong Pak, Bapak masukin gugatan dulu, masuk bantahan, masuk ke penangguhan supaya ditangguhkan.
mau ngasih tuh gitu nggak? Itu mah pemerintah lihatlah, merasakanlah, merasakanlah sebagai masyarakat, kata hukum, produk hukum, bisa begini. Itulah dengan bapak, sampai bapak dari pagi, tentang ada tanggapan sama sekali. Udah, sekarang udah pakai uang, jadi udah pakai sertifikat uang. Kasihannya, kasihan.